FTSP, dan Bapak Andri Masri selaku Dekan FAD. Jadi saya sudah pernah sampaikan di pertemuan pertama bahwa arsitektur itu berpindah, yang tadinya di FTSP sekarang berada di bawah lingkungan FAD. Kemudian adik-adik mahasiswa, perlu saya sampaikan bahwa kita selama ini sudah melaksanakan mulai tanggal 8 Juni proses pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring, nah mungkin ini kita perlu tahu nih, siapa di belakang layar. Disebut-sebut namanya Bu Rosa Karnita. Bu Rosa, Bu Ocha. Nah, beliau ini adalah Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi proses pembelajaran daring. Jadi kalau adik-adik mahasiswa dan juga dosen-dosen ada kendala di proses pembelajaran, terutama dengan Moodle, nah pasti kontaknya ke Bu Ocha. Jadi beliau ini sangat padat untuk menjawab WA. Dan ini kalau boleh dibilang 247 ya Bu Ocha ya, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. 8 days a week, Bu. Kemudian saya nggak tahu nih, Pak Agus Wardana. Pak Agus Wardana masuk nggak nih? Beliau juga yang memang banyak membackup untuk proses pembelajaran daring. Jadi kalau ada kesulitan, adik-adik mahasiswa dan juga dosen, ini pasti akan menghubungi Pak Agus Wardana. Nah, jadi ada Kepala UPT Perpustakaan, kemudian ada Kepala UPT TIK, Pak Febrian, beliau juga dosen elektro, kemudian ada Kepala UPT Perpustakaan tadi ya, Pak Agus Wardana. Kepala Satuan selain pengembangan pembelajaran yang dijabat oleh Bu Ocha, Bu Rosa Karnita, beliau dosen di KV, juga ada Kepala Satuan Penjaminan Mutu. Nah, ini penjaminan mutu ini menjadi salah satu penilaian dalam proses akreditasi. Kepala Biro, Bapak adik-adik mahasiswa, saya nggak tahu sudah join atau belum. Kepala Bironya, kalau akademik ini Ibu Epi, jadi adik-adik mahasiswa kalau ada permasalahan akademik silahkan kontak ke Bu Epi, tapi rasanya di portal mahasiswa itu ada nomor hotline-nya ya, nomor WhatsApp-nya, bisa langsung menghubungi. Kemudian ada BSDM itu Pak Dwi Arianta, tapi ini lebih banyak kepada dosen ya dan non-dosen. Kemudian Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Pak Alvan, adik-adik pasti udah tahu semua. Halo Burhan, apa kabar Burhan? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, syukurlah kalau gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin perkenalan ini akan dilanjutkan oleh para dekan karena sekarang udah ada wakil dekan, kemudian Kaprodi dan juga calon ketua prodi karena memang tadi saya sampaikan ITENAS dalam proses di ujung untuk yang akademik yaitu pemilihan ketua program studi dan sudah terpilih. Jadi nanti Bapak-Bapak dekan ini akan menjelaskan, akan memperkenalkan. Mungkin yang pertama Pak Jono, dekan FTI, silahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Bu Rektor. Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di acara ini. Ya. Kami dari Fakultas Teknologi Industri kita memperkenalkan susunan pejabat dan untuk periode 2020-2025. Pertama-tama kami mohon doanya dan juga mohon bantuan dari Bapak Ibu semua agar kita meningkatkan dan memajukan FTI dan ITENAS untuk posisi wakil dekan bidang akademik ini dipegang oleh Ibu Yulia Indrawati Nuhasana. Yulia, Assalamualaikum, itu biar kameranya bisa ini. Iya, ini mohon maaf, ini kamera laptopnya agak error sehingga
tidak terlihat wajah saya akan pindah ke ini ruangnya Pak Ikhwan ya, mohon maaf. Baik, Bu Yulia dari Teknik Informatika ya. Kemudian untuk Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan akan dipegang oleh Assalamualaikum Pak, saya Yulia. Saya pakai untuk Pak Ikhwan. Mohon maaf. Ini Ibu Yulia Indrawati Nurhasana. Kemudian yang berikutnya Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan itu Bapak Liman Hartawan. Pak Liman, punten. Halo mungkin. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Liman. Kemudian untuk Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FPI Ibu Ari Desrianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari. Kemudian untuk Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Teknologi Industri itu akan dipegang oleh Pak Iwan Agustiawan RMT. Ya, ini adalah Pak Iwan, punten. Baik, mungkin berikutnya untuk Pak Iwan ada. Assalamualaikum. Nah, ini Pak Iwan Agustiawan. Ini Waalaikumsalam Pak Iwan. untuk penjaminan mutu di fakultas, insya Allah akan dipegang oleh Pak Iwan Agustiawan. Terima kasih banyak Pak Iwan dan Bapak Ibu. Dan kemudian kami akan memperkenalkan untuk para calon kaprodi yang akan mulai bertugas mungkin di bulan Juli nanti. Yang pertama dari Teknik Industri itu ada Bapak Sugi Haryanto, MM. Nah, Pak Sugi. Kemudian dari Teknik Mesin ada Bapak Tito Santika STMN. Assalamualaikum. Ya, kemudian dari Teknik Elektro ada Bu Ratna Susana. Ini calon Kapolri yang akan mulai bertugas nanti bulan Juli. Dari Teknik Kimia ada Bapak Roni Kurniawan SPMT. Ya, kemudian dari ya Pak Roni, Bu Ratna dan Pak Roni ada. Pak Roni punten di say hi begitu Pak Roni. Di unmute ya. Pak Roni Kurniawan. Berikutnya dari Studi Teknik Informatika, ini calon kaprodinya yang paling muda, itu Pak Yusuf Miftahudin, Kom MT. Assalamualaikum semuanya. Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Yang paling muda. Kemudian dari program studi Sistem Informasi, untuk program studinya adalah Ibu Mira Musrini Barmawi, SSI MT. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kemudian untuk program Magister Teknik Industri itu akan dipegang oleh Bapak Fahmi Arif, SMT PSD. Fahmi. Karena Pak Fahmi tadi minta izin sih untuk karena ada perkuliahan. Kemudian yang terakhir untuk program Magister Teknik Mesin akan dipegang oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Alexin Putra. Pak Alex, enggak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Alexin. Ya udah. Ya, untuk Kapolri yang saat ini memegang untuk menjabat itu dari Teknik Industri sendiri itu dipegang oleh Pak Sugi Haryanto. Ini jadi Pak Sugi ini akan melanjutkan jabatannya sebagai Kaprodi begitu. Kemudian dari Teknik Mesin untuk Kaprodi yang saat ini Pak Yusril Irwan, Pak Yusril bisa say hi. Ada Pak, assalamualaikum. Nah ini Pak Yusril yang Kaprodi saat ini.
Kemudian dari teknik elektro ada Pak Arsyad, Ustaz Ramadan Darlis, mangga Pak Arsyad, hai ke mahasiswa semuanya juga. Ini nanti akan digantikan oleh Bu Ratna Susana, untuk karena Pak Arsyadnya akan mulai studi lanjut begitu ya. Nah, kemudian dari teknik kimia ada Bu Maya Ramadianti Rusadi. Ya, nanti. Kemudian dari teknik informatika itu ada Pak Iwan sebagai kaprodinya. Pak Iwan, hai ke mahasiswa Pak Iwan sebentar. Nanti yang munculnya Bu Julia lagi. Ini Pak Iwan. Pak Iwan nanti mungkin akan jadi teknik informatika akan mencoba regenerasi baru dengan Pak Yusuf Ahudin. Kemudian untuk sistem informasi masih sama dipegang oleh Ibu Mira. Ibu Mira mungkin saya lagi. Assalamualaikum. Ya, begitu juga untuk Magister Teknik Industri. Ini juga akan tetap dipegang oleh Bapak Fahmi Arif. Dan teknik mesin akan dipegang juga oleh Bapak Alexin, begitu ya. Jadi ini ada beberapa kaprodi yang akan tetap menjabat sesuai dengan jabatannya masing-masing. Baik, mungkin itu yang bisa saya perkenalkan Bapak Ibu, mohon bantuannya dan dukungannya ke depannya. Mungkin dari kami sekian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jono. Jadi adik-adik mahasiswa untuk kaprodi yang sekarang itu nanti akan menjabat sampai 30 Juni. Nah tadi Pak Dekan FTI sudah memperkenalkan bahwa ada kaprodi yang baru itu nanti diangkat terhitung mulai tanggal 1 Juli. Jadi nanti kalau adik-adik mulai 1 Juli ingin berhubungan dengan kaprodi di masing-masing prodi, maka ya tadi hubungi kaprodi yang baru ya, kecuali ada yang memang masih menjabat yang lama seperti Pak Sugi, itu beliau diangkat kembali. Kemudian kalau di mesin itu Pak Tito, kalau di elektro itu Bu Ratna Susana, kemudian di teknik kimia Pak Roni, di informatika Pak Yusuf, di sistem informasi itu masih tetap Bu Mira. Kalau yang S2 rasanya nggak ada yang join ya di sini. Ya, Bu, hadir Bu, saya. Ya? Mahasiswa saya hadir. Bukan, maksudnya mahasiswa S2-nya. Ya, ada Bu, kayaknya ada mahasiswa. Ada juga. Oh, mohon maaf kalau gitu. Jadi, baik kalau gitu untuk yang prodi S2, Pak Fahmi ini masih tetap menjabat sebagai Kaprodi S2 TI untuk periode 2020 sampai dengan 2025. Jadi ada perubahan ya adik-adik mahasiswa yang tadinya 4 tahun sekarang menjadi 5 tahun. Kemudian yang S2 mesin itu adalah Pak Alexin, masih belum berubah. Siapa tahu kalau ada yang nanti lulus S1 mau lanjut ke S2 mesin atau S2 TI itu dipersilahkan, ada beasiswanya ya untuk yang lulusan S1 dari ITENAS. Syarat dan ketentuan berlaku. Saya lupa syarat ketentuannya apa, saya lupa. Baik, yang berikut Bapak Dekan FTSP, Bapak Dr. Sony Darmawan akan memperkenalkan para wakil dekan, kepala SPMF-nya, dan juga kaprodi yang sekarang, serta calon kaprodi yang nanti akan diangkat efektif per 1 Juli. Silakan Pak Sony. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Rektor atas kesempatannya, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Pertama, saya akan mengenalkan ya. Yang pertama ya, saya memperkenalkan diri saya sendiri ya. Nama saya Sony Darmawan, kebetulan dulu asalnya dari teknik geodesi. Nah, nanti saya akan dibantu oleh wakil dekan bidang akademik ya. Yang sekarang ini akan dibantu oleh Ibu Yesi Nirwana PhD ya, dari teknik sipil.
Ibu Yesi, mana silahkan. Tadi ada, mungkin Tadi ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Bu Yesi. Selanjutnya dibantu juga oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan ya, Bapak Herbudiman, STMT. Siang. Pak Herbudiman. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Ya, Pak. Selanjutnya Wakil Dekan Sumber Daya, Ibu Dr. Eka Wardani dari Teknik Lingkungan. Ya, Ibu Pak. Eka, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Eka. Selanjutnya dibantu juga oleh staf penjaminan mutu fakultas. Nah, Ibu Kancitra ya, Bu Kancitra mungkin izin tadi ya. Oh, ada Ibu Kancitra. Oh, kelihatan, mohon maaf. Assalamualaikum, Bu Ya. Kancitra. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk ketua program studi. Nah, ini ketua program studi ada perubahan ya. Untuk program studi teknik sipil untuk S1 ya, yang dulunya itu dijabat oleh Ibu Yesi, ya. Sekarang dijabat oleh Bapak Kamal, Pak Kamaludin. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demi NKRI, Pak ya. Demi NKRI. Terima kasih, Pak ya. Nah, selanjutnya program S2 nih ya. S2 yang dulunya oleh Dr. Dwi ya, Pak Dwi ada tadi ya. Pak Dwi, silahkan Pak Dwi. Pak Dwi, nah nanti dilanjutkan tugasnya oleh Dr. Herman untuk S2 Teknik Sipil. Selanjutnya untuk program S1 Teknik Geodesi yang sebelumnya dijabat oleh Pak Renaldi. Pak Renaldi, say hello, silahkan. Ya, tadi ada Pak Renaldi ya, mungkin sinyalnya hilang. Diganti oleh Pak Basit. Nah, Pak Basit mana tadi? Ada Pak Basit. Silahkan Pak Basit. Waalaikumsalam. Background-nya mana tadi Pak? Hilang background. Hilang background. Ya, terima kasih Pak Basit. Nah, selanjutnya untuk Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang sebelumnya dijabat oleh Dr. Ratna. Selanjutnya nanti dijabat oleh Dr. Widya. Kebetulan Dr. Widyanya sedang ngasih kuliah ya, tadi minta izin. Atau sudah masuk lagi Bu Widya? Belum sepertinya ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk Ketua Program Studi Teknik Lingkungan, yang sebelumnya dijabat oleh Dr. Eti, Ibu Eti. Mana tadi Ibu Eti ya? Ya, Pak. Iya, terima kasih Bu Eti. Masih bertugas, terima kasih Bu Waalaikumsalam. Eti. Waalaikumsalam. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dijabat oleh Dr. Rangga ya, Pak Rangga ya. Kebetulan Pak Rangga tidak bisa hadir, nganter ibunya katanya, yang sedang berobat. Jadi kurang lebih adik-adik mahasiswa itu jajaran struktural yang ada di fakultas dan juga nanti di program studi ya. Nah, untuk yang program studi yang baru, Kaprodinya nanti akan mulai bertugas per tanggal 1 Juli. Nah, jadi nanti terutama adik-adik mahasiswa yang ada di FTSP, nanti jangan kaget begitu ya kalau misalkan nanti Kaprodinya sudah berubah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Rektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Yang berikutnya Bapak Dr. Andri Masri dari Dekan FAD. Beliau akan memperkenalkan jajarannya di lingkungan FAD. Silahkan Pak Andri.
Ya, terima kasih Bu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera buat kita semua. Untuk periode ini saya dibantu oleh para senior saya. Yang pertama dibantu oleh Kang Anwar Subikman. Minta tolong Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau akan memegang satuan penjaminan mutu tingkat fakultas. Dan untuk bidang akademik kami dibantu oleh senior kami di arsitektur, Ibu Sherly. Mangga Bu Sherly. Selamat sore. Sore Bu. Sore Bu. Ya, terima kasih Bu Sherly. Dan untuk bidang sumber daya kami dibantu oleh Ibu Tasya. Ibu Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk bidang kemahasiswaan kami dibantu oleh Kang Ramlan. Mangga Pak Ramlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara Pak. Bela negara. Wakil bidang kemahasiswaan jurusan lempar pisau. Asiklah pokoknya. Untuk program studi untuk arsitektur tadinya dipegang Bu Sherly dan akan dilanjutkan oleh calonnya Ibu Nita. Bu Nita udah masuk? Kayaknya belum ya. Baik. Untuk Ketua Program Studi Desain Interior, saat ini masih dipegang oleh Pak Edwin. Pak Edwin mana ya? Oh ini. Hello dong Pak Edwin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Edwin. Waalaikumsalam. Pak Edwin nanti akan dilanjutkan oleh Mang Dr. Jamal. Mang Dr. Jamal mana ya? Oh. Nah ini. Waalaikumsalam Mang Jamal. Video dong kan. Video dong Mang Jamal. Bayar berapa? Ya, mungkin Mang Jamal lagi berkebun jadi agak malu. Untuk program studi desain produk saat ini dipegang oleh Kang Arif Waskito. Mana Kang Arif? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun Kang Arif. Kang Arif akan dilanjutkan oleh Om Edi. Om Edi mana? Di ruang ganti. Ya, karena beliau ada di gunung agak sulit sinyalnya. Untuk DKV saat ini dipegang oleh Ibu Eno. Ibu Eno, tolong say hello Bu Eno. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Mana videonya Bu Eno? Dilanjutkan oleh Pak Aldrian. Silakan Pak Aldrian. Assalamualaikum. Salam. Ya. Salam. Itu perkenalan dari FAD. Jadi FAD saat ini kami dibantu oleh senior-senior saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri. Nah, jadi adik-adik mahasiswa, kami di sini hadir. Selain tujuannya juga untuk mempererat silaturahmi. Nah, ini kesempatan yang baik tentunya apabila adik-adik ingin bertanya, ingin berdiskusi atau terserah ya. Jadi yang intinya ini untuk kalau ada yang belum jelas, ya silahkan ditanya. Ini kesempatan yang sangat bagus adik-adik. Mungkin untuk ini saya kembalikan dulu ke Burhan. Silahkan Burhan. Oke. Ya. Bu Rektor. Oke, terima kasih Bu Rektor atas waktunya dan sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Burhan. Ya, yang terhormat Ibu Rektor Bu Mela beserta jajarannya, terus terhormat Bapak dan Ibu sekalian,
perwakilan dari fakultas gitu ya, dari setiap fakultas yang ada, terus juga yang terhormat mungkin ada KB dari tiap-tiap jurusan, dan juga para ketua himpunan dan juga UKM yang ada. Dan alhamdulillah di momen share ini gitu ya, kita sama-sama bisa bertemu langsung gitu ya. Mungkin 2 bulan lebih gitu ya sudah tidak pernah ada interaksi gitu ya di luar daripada kuliah online. Biasanya memang halnya kalau Itenas itu setiap kali pasca lebaran selalu ada halal bihalal. Nah ini menjadi ruang buat kita bersama, semoga di momen masih halal bihalal gitu ya, kita saling memaafkan satu sama lain. Nah, Bu Rektor, mungkin sedikit ada yang mau saya sampaikan, Bu. Jadi KM Bu menampung aspirasi dari teman mahasiswa ya, Bu. Jadi terkait kuliah daring gitu kan, terus juga sedikit survei tentang pemakaian kuota dan lain sebagainya dari teman-teman mahasiswa gitu. Jadi mungkin dari sini nantinya bisa menjadi sebuah referensi gitu ya, mungkin bagi Tenas memberi kebijakan alokasi kuota dan lain sebagainya. Sebelumnya mungkin Pak Alvan boleh minta tolong share screen yang tadi dikirimkan ya. Masih hitam Pak Alvan. Sebelumnya mungkin, saya memperkenalkan diri, khawatir belum ada yang kenal. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Burhani Farid gitu ya, dari jurusan PWK angkatan 2016, dan di periode ini, dan ini mungkin hampir mau demisioner gitu ya, manakan sebagai presiden mahasiswa KMI Tenas gitu. Dan insya Allah proses sekarang juga KMI Tenas, mungkin informasi juga buat rektor dan mungkin jajaran yang lain, buat Bapak Ibu sekalian. Jadi KMI Tenas sedang memilih calon presma atau presiden mahasiswa selanjutnya. Alhamdulillah ada 4 calon, mungkin nanti informasi lebih lanjutnya. Nah, mungkin langsung aja Bu, ini ada sedikit hasil dari paparan dari hasil aspirasi yang kita tampung gitu ya. Selama mungkin kurang lebih cuma 3 hari gitu ya. Di sini lanjut. Nah, di sini ada sedikit yang bisa disampaikan. Memang mungkin kalau secara responden ini masih jauh dari kesempurnaan gitu. Tapi bicara soal samplingnya masih belum sampling ideal gitu ya. Masih 150 dan 7 ribuan lebih mahasiswa Itenas gitu. Cuman memang harapan ya bisa menjadi referensi aja gitu. Lanjut Pak Alpan. Jadi alhamdulillah dari kuesioner ini ada yang mengisi 149 mahasiswa. Lanjut Pak Alpan. Jadi di sini kita kan mengecek gitu kan dari siswa Itenas ini bagaimana Ki soal sinyal internet yang ada di lingkungan rumahnya masing-masing gitu. Di sini memang banyaknya 81,9% gitu ya. Itu alhamdulillah lancar gitu. Cuman terkadang mengalami gangguan. Nah, di sini yang jadi tolaknya juga bisa jadi pertimbangan bahwa memang ternyata hampir sebagian besar mahasiswa Itenas itu menggunakan paket data gitu ketika mengakses internet. Jadi banyaknya menggunakan paket data. Lanjut Pak Alvan. Atau mungkin share screen-nya biar enak, khawatir mengganggu gitu. Nah ini jadi memang berdasarkan dari sini juga ternyata mahasiswa Itenas itu banyaknya adalah menggunakan provider Telkomsel gitu, dan provider Telkomsel pun dianggap dari teman-teman mahasiswa yang paling baik sinyalnya gitu di sana. Nah, lanjut Pak.
Nah, jadi di sini juga kita mensurvei. Jadi sebanyak apa sih pemakaian atau konsumsi kuota daripada teman-teman mahasiswa ITENAS gitu. Itu ternyata dari hasil survei ini gitu kan, walaupun memang tadi saya katakan jauh dari kata sempurna dengan jumlah sampling yang masih jauh dari proporsional gitu kan dan ideal. Di sini memang kebanyakan mahasiswa ITENAS penggunaan kuota di sekitar 70-an, 70.000 sampai 100.000 gitu. Ini dalam jangka waktu 1 hari sebelum melakukan kuliah online. Jadi memang mahasiswa ITENAS ini rata-rata penggunaan internetnya atau konsumsi internetnya sebanyak 70.000 sampai 100.000. Sorry, ini per bulan, mohon maaf. Ini per bulan. Lanjut, Pak Alpan. Nah, di sini juga kita kan kemarin mempertanyakan kepada teman-teman mahasiswa ITENAS kan, bahwa waktu itu kan Ibu Rektor dan jajaran menerangkan mau ada alokasi kuota atau subsidi kuota itu 200.000 gitu ya. Nah di sini coba kita survei dari mahasiswa dan mereka hampir semua 60%-an lebih gitu ya merasa tidak cukup dengan alasan yang pertama memang ya kita tahu gitu ya pemakaian kuota dari Zoom gitu itu sangat luar biasa memakan kuota yang besar gitu, mungkin ditambah lagi selain Zoom aplikasi kuliah daring yang lain itu cukup memakan kuota gitu. Jadi memang dirasa dari hasil dari hasil survei yang kita kirim dari mahasiswa menyatakan bahwa 200.000 ini kurang. Lanjut Pak Alpan. Nah, ini bicara soal keluhan apa aja sih yang dirasakan mahasiswa ITENAS itu selama kuliah daring. Ini ada beberapa poin gitu. Yang pertama, pemahaman mahasiswa ITENAS terhadap materi perkuliahan ini mereka banyak mengatakan menurun gitu. Ini faktornya mungkin banyak. Salah satunya ada beberapa mungkin dosen gitu ya yang dia kurang memahami atau kurang bisa bagaimana menyampaikan secara online gitu kan. Saya rasa mungkin berbeda ya secara metode apabila mengajar langsung dengan mengajarkan melalui daring gitu. Dan ditambah lagi memang ketika kuliah online ini ya saya akuin secara pribadi juga mahasiswanya rata-rata memang tidak siap gitu. Ada yang mau bangun tiba-tiba langsung kuliah online gitu. Jadi yang pertama daripada efektivitas pemahaman mahasiswa. Nah, yang kedua, ini bicara soal praktikum, Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak yang mengeluhkan ke KM soal praktikum. Terkhusus kalau nggak salah kemarin yang menyampaikan ke kami itu jurusan kimia. Jadi jurusan teknik kimia itu yang laporkan ke kami itu sangat berat. Kenapa beratnya? Jadi ada beberapa praktikan yang mengatakan bahwa mereka harus simulasi kecil di rumah gitu ya. Jadi mereka harus beli alat-alat pengen di rumah, itu yang pertama. Yang kedua juga bahkan ada dari asisten praktikumnya itu, asisten lab itu menyuruh mengirimkan tugas itu melalui pos dan lain sebagainya. Jadi makan biaya lagi buat mereka harus mengirimkan ke rumah asistennya gitu. Jadi itu yang kami dapatkan bicara soal praktikum gitu. Dan tadi banyaknya mungkin di jurusan teknik yang mengeluhkan kepada kami pada KM gitu. Nah, terus yang selanjutnya memang masih banyaknya pihak dosen yang hanya memberikan literatur PPT gitu, tapi tidak disertai forum diskusi bersama di grup Google Meet dan lain sebagainya. Ini saya rasakan sendiri gitu. Memang ada beberapa dosen terus di jurusan PWK pun dan PPT, bahkan bukan hanya PPT, langsung mengirimkan tugas tanpa ada penjelasan gitu ya. Jadi ini disuruhin, kita bingung gitu. Disuruh ngapainnya kita bingung, terus jawabnya juga kita bingung karena memang materi ini udah dapat dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak juga dirasakan teman-teman mahasiswa perihal ini. Jadi kayak cuman tugas ditulis gitu ya di e-learning gitu, ditulis tugasnya ini tapi tidak dijelaskan apapun dan bahkan tidak ada diskusi antara dosen dan mahasiswa gitu. Nah terus yang selanjutnya juga deadline tugas atau ujian gitu atau kuis itu terlalu dengan kuantitas yang banyak. Ini banyak juga dikeluhkan teman-teman mahasiswa gitu. Jadi kayak dikirimkan tugasnya kemarin terus langsung harus diwajibkan sorenya atau mungkin besoknya gitu. Kan rata-rata kalau seandainya mungkin kerjain di kampus gitu ya, itu kan bisa ada bimbingan dosen dan lain sebagainya. Atau bahkan aslinya ketika kita kuliah biasanya mungkin tugas kan langsung sorenya langsung dikirimkan dan lain sebagainya. Itu banyak yang mengeluhkan ke KM seperti itu. Lanjut Pak Alpan.
Nah, terus di sini juga ada yang menyampaikan soal dana penunjang yang alokasi 200.000 ini, banyak yang menganggap tadi masih kurang. Kenapa pertimbangan itu? Karena mereka menilai bahwa mereka kan tidak menggunakan fasilitas kampus sebagaimana mestinya gitu kan. Seharusnya memang mereka menganggap ketika mereka tidak menggunakan fasilitas kampus sebagaimana mestinya, alokasi dana yang biasanya digunakan buat praktikum, buat lab, buat bengkel, buat studio gitu, itu bisa dialihkan dalam bentuk yang lain gitu. Mungkin dalam bentuk kuota, mungkin nanti ada peringanan UKT dan lain sebagainya gitu. Terus selanjutnya ini masih yang kemarin ya, sudah disampaikan juga mungkin yang kedua, tidak ada kesempatan buat ngambil semester pendek, mungkin udah dibahas. Lanjut, jadi, nah ini kebijakan tingkat akhir, masih banyak yang bertanya nih, terkhusus mungkin bagaimana sih aturan yang ditetapkan kampus gitu di luar, mungkin sudah ada ya banyaknya di pedoman gitu, cuman mereka masih bertanya kalau seandainya mau ke kampus, kalau buat bimbingan itu gimana gitu. Terus kalau seandainya mungkin alokasi kuota yang tingkat akhir, apakah dipotong dari UKT atau apa, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, ini terhambatnya penelitian tugas akhir akibat kuliah daring. Nah, ini yang saya memang, kalau nggak salah baru kemarin sore gitu ya, Mas Menteri Nadiem Makarim itu berdialog dengan, atau webinar dengan para stakeholder yang ada, termasuk di situ juga ada Menkes. Yang saya tahu juga dari hasilnya, dari hasil keputusan Pak Mas Menteri di situ memang terhususkan gitu ya, dapat privilege buat mahasiswa tingkat akhir bisa ke kampus atau bahkan ke lab, ke bengkel gitu ya, buat melakukan penelitian gitu. Itu yang saya dapat. Nah, mungkin tapi di sini kan kalau ITENAS itu mentransformasikan bentuk tugas akhirnya menjadi literatur sekunder dan lain sebagainya gitu. Nah, terus ini mungkin sisanya masih sama. Terus Pak Alpan. Nah, ini langsung aja sih, mungkin udah cukup Pak Alpan. Mungkin langsung saya rangkum aja sih dengan apa pertanyaan mungkin ya, langsung aja ke beberapa pertanyaan dari yang saya dapat dari teman-teman mahasiswa gitu. Sebelumnya terima kasih Pak Alpan sudah membantu share screen. Nah, jadi beberapa pertanyaan mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ikan bisa menjawab, atau mungkin dari Bapak atau Bu Rektor gitu, dari keluhan aspirasi mahasiswa ini. Nah, yang pertama, itu bagaimana sih sejauh ini ya perbaikan sistem daring di ITENAS gitu, mulai dari e-learning, pengajaran dosen gitu. Memang ya saya akuin kemarin juga sebelum perbaikan yang simulasi di hari Minggu gitu ya, itu memang sangat-sangat kacau sekali gitu. Kan cuman beberapa mahasiswa yang akses terus langsung down gitu servernya. Nah, ini bagaimana, sudah sejauh apa perbaikan sistem yang dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada keringanan dalam absen dan sistem praktikum dan metode kuliah daring? Soalnya tadi mungkin kalau seandainya Prof itu menyampaikan, absen dia dari hitung. Nah, cuman memang ada beberapa dosen yang menjadi bukan penilaian sih, pokoknya absen juga dipertimbangkan Ibu Rektor. Ada yang seperti itu, walaupun kemarin kan kata Ibu absen ini tidak dilihat ya UAS dan lain, tapi memang masih banyak dosen gitu ya, nggak tahu ini yang dari aspirasi yang kami dapatkan gitu ya, masih banyak dosen yang menganggap absen ini penting dan mereka harus input gitu, bahkan absennya itu ada di dua kanal, jadi ada di learning dan ada di yang gitu, jadi mereka harus input dua tempat absen. Nah, itu bagaimana tindak lanjut dari itu. Terus yang ketiga, ini menanyakan aja terkait dengan kejelasan subsidi kuota, Bu Rektor, itu bagaimana ya mekanismenya, dan kira-kira kapan sih kita bisa dapat subsidi kuota itu, terus tingkat akhir gitu ya, itu bagaimana mekanismenya? Apakah kan kalau saya yang kemarin tahu subsidi kuota 200.000 itu dipotong dari UKT semester depan. Nah, kalau seandainya contoh yang 2016 yang mau lulus di ini gitu ya, di bulan ini gitu, apakah nanti kan udah kuliah lagi di semester depan, nah apakah 200.000 itu didapatkan dari mana dan mekanisme seperti apa? Itu yang ketiga. Terus mohon maaf ini banyak nih soalnya yang menurut kita banyak. Ya, yang keempat, bagaimana Bu Rektor rencana sistem kuliah diambil di ITENAS pada waktu seganjil, mungkin kebijakan selanjutnya buat semester ke depan, soalnya yang memang saya tahu juga dari hasil diskusi yang tadi saya sampaikan yang Pak Menteri gitu ya,
dengan pelajaran yang lain gitu, bahwa menyampaikan kemungkinan sampai akhir tahun itu untuk perguruan tinggi itu bakal melakukan perkuliahan secara daring. Kan kalau seandainya SMA, SMP itu kan bertahap waktunya, tapi kalau seandainya perguruan tinggi yang saya dapat dari hasil diskusi yang Menteri itu mengatakan sampai tahun. Nah, ini kira-kira ITENAS bakal seperti apa kebijakannya. Nah, berarti nyambung juga bicara soal UKT nih. Kan kita mungkin mahasiswa di seluruh Indonesia kemarin mengeluhkan tentang UKT ini. Nah, kira-kira dari ITENAS sendiri gitu, mungkin antisipasi yang harus kita lakukan juga ke depan gitu. Apakah UKT di ITENAS karena memang kalau seandainya kuliah daring, mungkin nanti kuliah daring sampai akhir tahun kita lakukan, apakah ada peringanan UKT atau seperti apa Bu Rektor gitu, biar kita juga sama mengetahui di sini. Terus ada yang juga yang nitip soal program bantuan mahasiswa di luar kota. Mungkin beasiswa aja sih yang bisa didapatkan mahasiswa dan bagaimana mekanisme lebih soal itu. Mungkin ya kita tahu sendiri bahwa orang tua mahasiswa yang terdampak secara ekonomi gitu ya. Nah, mohon mungkin dari ITENAS secara saya pribadi gitu mengharapnya ada bantuan yang bisa membantu perekonomian teman-teman mahasiswa. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya dapatkan dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih Bu Rektor. Terima kasih Burhan, terima kasih adik-adik mahasiswa semua. Jadi saya nanti menjelaskan, kemudian nanti dijelaskan oleh mungkin nanti Pak Kris, juga kalau di TK, tadi saya dengar ini kebetulan dekannya juga dari TK gitu ya, jadi bisa langsung menjawab gitu. Baik, yang pertama mengenai tadi ini rame dulu tadi subsidi kuota. Kenapa kok hanya 100.000 per bulan atau 200.000 rupiah untuk di semester genap? Jadi memang kemarin itu dari kebetulan tadi Telkomsel ya yang paling banyak pengguna dan juga yang memang sinyalnya paling bagus. Nah, hasil dari evaluasi kami, provider Telkomsel itu memang ternyata dia menyediakan kuota 30 GB per bulannya. Dan itu, saya lupa ya, di 80 ribuan kalau nggak salah, menurut pihak Telkomsel. Sehingga ITENAS mengambil asumsi subsidinya ada di 100.000 rupiah per bulannya. Sehingga kami juga mengatakannya di sini memang subsidi kuota. Bahwa memang saya juga melihat kemarin dapat informasi Indosat juga seperti itu, sarannya 30 GB per bulan itu di sekitar 100.000. Saya nggak gitu tahu yang lainnya. Sehingga kira-kira itu dasar ITENAS memang untuk memberikan subsidi kuota 100.000 rupiah per bulan. Nah, kalau memang itu mahasiswa yang nanti aktif kembali dasar ganjil itu langsung dikurangi uang kuliahnya 200.000. Lantas bagaimana dengan yang lulus? Nah, yang lulus itu nanti bisa ditransfer, jadi tetap akan diberikan haknya yang 200.000 itu. Permasalahannya kan gini, kalau adik-adik kan sekarang bayar pakai virtual account. Itu ITENAS tidak membaca nomor rekeningnya, ya, sehingga memang tidak memungkinkan untuk mentransfer saat ini. Sehingga metode yang diambil adalah mengurangi pada saat pembayaran di semester ganjil, dan untuk adik-adik yang nanti lulus, maka kalau memang tentunya nggak bisa datang langsung ya, tetapi nanti kan akan ada data mahasiswa yang yudisium, ada nomor kontaknya, itu yang nanti akan kami mintakan nomor rekeningnya. Jadi akan dilakukan proses transfer untuk yang yudisium di bulan kalau nggak salah bulan September kira-kira gitu. Tapi nanti mungkin Pak Bin bisa menyampaikan juga penjelasan lebih detailnya. Juga terkait dengan semester ganjil. Semester ganjil ini memang sudah diputuskan oleh Pak Menteri bahwa proses pembelajaran harus daring. Nah, terkait dengan yang tadi Burhan tanyakan, adik-adik mahasiswa tanyakan, gimana dengan mahasiswa tugas akhir? Nah, sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Menteri itu adalah untuk implementasi di semester ganjil. Terutama memang yang kalau di zona biru itu sudah relatif aman gitu ya, tetapi yang harus diingat saat ini ITENAS zonanya kuning ya, tetapi itu kan dinamis sekali. Yang harus diingat bahwa
ITENAS-nya memang zona kuning atau mungkin nanti zona biru. Nah, ITENAS-nya aman zona biru, tapi jangan lupa adik-adik mahasiswa yang akan datang ke ITENAS itu bisa jadi datang dari berbagai zona. Nah, ini juga yang tentunya kami sangat mewaspadai hal seperti itu. Nah, tapi bukan hal yang nggak mungkin nanti kalau diganjil, kalau suasananya atau kondisinya sudah membaik, itu akan diberikan akses untuk mahasiswa yang akan melakukan tugas akhir. Kalau sekarang ini memang belum diizinkan karena kita lihat masih mengerikan juga ya dengan zona kuningnya ini ya. Kemudian dengan kemungkinan pandemi di gelombang kedua, sehingga memang kalau kita lihat ITB sekalipun bahkan UI sekalipun itu dia banyak menggunakan data sekunder ya. Untuk yang tugas akhir sekarang, jadi tidak lagi melakukan pengujian di lab. Sebenarnya kami pun ada beberapa mahasiswa seperti di sipil, ada yang di mesin juga yang memang melakukan pengujian. Jadi sampelnya dikirim ke teknisi di labnya atau kontak personnya via pembimbing. Nah itu nanti yang melakukan pengujiannya adalah teknisinya. Ini yang sekarang dilakukan seperti itu kalau memang diperlukan pengujian di lab. Tapi memang kami tetap belum bisa mengizinkan mahasiswa untuk datang ke kampus ya. Ini untuk sekali lagi kesehatan dan keselamatan adik-adik mahasiswa dan juga dosen. Nah, kalau masalahnya bimbingan, ya bimbingan kan nggak harus selalu di kampus ya. Komunikasi itu bisa dilakukan via media, mau WhatsApp dan lain-lain ya. Jadi komunikasi itu tidak menjadi kendala kalau memang tidak bisa datang ke kampus. Nah, ini terkait UKT, nanti yang di semester ganjil, apakah ada, karena pelaksanaan kuliahnya sudah bisa dipastikan harus dilakukan secara daring, apakah ada keringanan UKT? Nah, ini adik-adik mahasiswa, justru dengan daring ini, sebenarnya kan kita memanfaatkan teknologi informasi itu memang betul ya, tetapi yang kita lakukan adalah medianya, secara daring, tapi proses pembelajarannya itu kan sama ya. Jadi ini untuk adik-adik yang memang ini perlu disampaikan, yang terkait dengan bantuan biaya pendidikan, memang ITENAS tidak ada pengurangan UKT, tetapi kami baru saja mendapat informasi, ITENAS mendapat KIP, Kartu Indonesia Pintar, tapi ini teknisnya nanti akan ditangani oleh Pak Alvan. Kemudian ada beasiswa juga karena pandemi COVID, itu juga alhamdulillah ITENAS dapat. Kemudian juga ITENAS nanti akan menawarkan beasiswa ITENAS unggul dan mandiri, itu yang free, free uang kuliah ya. Jadi kami memberikannya dalam bentuk beasiswa-beasiswa yang jumlahnya memang menjadi lebih besar dibandingkan kalau tidak ada saat kemarin pandemi COVID. Nah, jadi sekali lagi memang kami tidak melakukan pengurangan UKT, tapi kalau memang ada adik-adik mahasiswa yang memang kesulitan ekonomi, itu kami memfasilitasinya dengan cicilan yang memang ada jeda waktu yang bisa dibicarakan. Nanti Pak Abin, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, itu bisa memperjelas. Kemudian tadi terkait dengan absensi mahasiswa itu udah jelas sebenarnya di pedoman ya, bahwa memang kehadiran mahasiswa selama pembelajaran daring itu tidak diperhitungkan ya dalam proses penilaian dan lain-lain ya, sekali lagi tidak diperhitungkan. Mungkin ini nanti menjadi catatan bagi para dekan kalau seandainya memang ternyata login mahasiswa di pembelajaran daring ini menjadi hambatan gitu ya dalam proses penilaian dan lain-lain ya. Jadi sekali lagi di pedomannya itu sudah jelas bahwa tidak selama pembelajaran daring tidak diperhitungkan. Kemudian ya, terkait nanti pembelajaran daring yang memang di minggu pertama ada kendala, perbaikannya sudah seperti apa. Jadi memang kalau kita lihat hari Senin ini, di minggu ini jauh lebih baik, dan nanti teknisnya akan dijelaskan oleh WRAK.
Nah, sekali lagi kalau untuk yang TK itu tidak dibenarkan seperti itu. Alhamdulillah Burhan sudah mengumpulkan informasi ini. Terima kasih, ini masukan yang berharga dan ini Pak Dekan nanti akan menindaklanjuti dan nanti Pak Dekan juga akan memberikan komentar. Mungkin yang pertama Pak Krisdiadi, Pak Kristi, WRAK bisa membantu penjelasan apa yang sudah dilakukan terkait dengan perbaikan-perbaikan. Nah, nanti juga Bu Ocha nih, mbahnya, bukan mbah, tantenya e-learning yang jadi sekarang menjadi ujung tombak dari proses pembelajaran. Jadi mungkin saya sedikit mengantar, kenapa ITENAS memprioritaskan menggunakan learning management system Moodle, tidak Zoom, tidak Google Meet, walaupun memang dosen dipersilahkan memilih, tetapi didorong sekali ITENAS menggunakan Moodle, karena Moodle ini menjadi salah satu indikator penilaian pemeringkatan perguruan tinggi. Itu ya, kenapa dipaksa pakai Moodle. Memang sekarang ini dosen bervariasi penggunaannya karena memang terus terang untuk dosen LB tentunya walaupun kami sudah melakukan BIMTEK, ini butuh waktu. Ya, jadi memang Mas Covid ini memaksa dosen dan mahasiswa untuk melakukan untuk merubah wajah proses pembelajaran yang tadinya konvensional dipercepat, harus memanfaatkan teknologi informasi. Tapi nanti di semester ganjil ini kita akan banyak dosen yang didorong untuk menggunakan Moodle. Silakan Mas Kristi. Baik Bu. Terima kasih Bu Rektor dan Bapak-Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa. Jadi saya hanya akan bicara masalah akademik saja ya. Mungkin yang pertama ya kami mohon maaf gitu ya, mohon maaf karena kita sudah berjalan perkuliahan kurang lebih 10 hari, ternyata memang ada kendala gitu ya. Tetapi pada prinsipnya gini Mas, masukan Anda itu sangat baik gitu ya. Input Anda itu sangat baik bagi kami untuk perencanaan atau untuk perbaikan-perbaikan. Jadi kita selalu evaluasi. Nah, mungkin gini Mas ya, mungkin kalau kita lihat dari sejarah ketika kita awal kemarin ketemu, terus bagaimana ITENAS harus tiba-tiba men-switch dari pembelajaran offline ke pembelajaran daring. Kita tidak lelah-lelahnya untuk menyamakan persepsi ya. Yang penting ternyata ini menyamakan persepsi dan menyamakan kemampuan atau kompetensi masing-masing dosen gitu ya. Jadi memang kami juga menyadari bahwa di lapangan itu ternyata banyak yang distorsinya macam-macam gitu ya. Nah, oleh karena itu ya memang itu ya seperti itu. Tapi kita akan evaluasi ini dan akan kita tindak lanjutin. Seperti Bu Melinda sudah cerita bahwa kita juga sudah mengadakan BIMTEK dosen, jadi mungkin saya kasih tahu aja bahwa kami ini istilahnya BIMTEK ya memberikan bekal, memberikan penyamaan persepsi kepada dosen itu seminggu 3 kali ya, seminggu itu 3 kali. Tingkatnya Bu Rosa dan Pak Agus Wardana itu memberikan. Itu pun kata masih ada yang nanti Mas ini masukan Anda itu sangat bagus. Nanti akan kita gunakan perbaikan-perbaikan di semester mendatang. Jadi nanti juga Bapak kita sekarang ini sudah menerapkan standar pendidikan tinggi. Di situ adalah salah satunya mengenai standar dosen ya, standar dosen. Nah itu di standar itu yang karena kita sudah menerapkan, maka nanti pelaksanaan pembelajaran untuk semester depan itu kita juga harus mengikuti standar-standar itu. Jadi mungkin nanti tidak semua dosen yang akan bisa melaksanakan pembelajaran daring ini ya. Nanti akan kita
kita seleksi, kalau nggak diseleksi ya kita kasih bekal supaya teman-teman dosen itu mempunyai kompetensi yang cukup untuk mengadakan pembelajaran daring. Terus selanjutnya apa tadi ya? Tugas akhir Mas ya, tugas akhir dan kerja praktek. Jadi sebenarnya kita sudah memberikan panduan yang saya pikir cukup jelas gitu, serta masalah praktikum. Kita sebenarnya dari sisi institut sudah memberikan pedoman atau panduan yang cukup jelas. Pelaksanaan itu tidak boleh dilaksanakan di lab, ataupun ya melakukan praktikum sendiri itu sebenarnya tidak bisa juga, karena dalam melakukan praktikum itu kan ada standarnya, ya. Jadi standar-standar keselamatan, ya, kesehatan itu harus dipenuhi. Dan melakukan sendiri di rumah, artinya kan di luar pengawasan dosen. Nah itu yang berbahaya. Jangan sampai nanti ITENAS itu dituduh ya membiarkan mahasiswa, katakanlah yang ini semoga tidak terjadi, mahasiswa itu terkena kecelakaan atau kesetrum misalkan, atau kena solder karena melakukan praktikum di rumah. Nah itu nanti dituduh kita ITENAS gitu ya. Nah itu sebenarnya kita hindari. Oleh karena itu cara praktikum menggunakan data sekunder, hanya simulasi saja. Simulasi itu bukan, maksud saya bukan hardware ya, bukan tadi menggunakan alat-alat sendiri di rumah, ya, menggunakan peralatan tajam di rumah. Intinya supaya kesehatan dan keselamatan kerja itu dijamin, gitu ya. Terus yang juga tugas akhir juga gitu, ya. Jadi sebenarnya kita itu yang kita utamakan, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Jadi bukan kita melarang atau apa. Nah terus selanjutnya juga mohon juga dipahami bahwa walaupun ada keringanan itu, kita juga sudah menyadari bahwa capaian pembelajaran itu harus tercapai, gitu ya. Capaian pembelajaran itu harus tercapai. Contohnya apa? Contohnya misalkan mahasiswa harus bisa merancang ini, itu kan capaian pembelajarannya. Nah itu harus kita capai seperti itu. Apalagi tadi ya? Apalagi, Buran? Cukup Pak. Tadi yang buat kemahasiswaan udah ini. Ya. Terima kasih Pak. Nah, mungkin Pak Jono, Pak Dekan nih, kalau ada adik-adik mahasiswa yang teknik kimia, nah ini terkait dengan, kalau memang nggak ada nanti Burhan tolong sampaikan ya ke adik-adik mahasiswa yang dari teknik kimia. Silahkan Pak Jono untuk menyampaikan kenapa kok di TK sampai ada seperti itu, padahal tidak dibenarkan seperti itu. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Rektor. Mungkin Mas Burhan mungkin perlu dijelaskan dulu ya, karena kebetulan saya sendiri dari teknik kimia, begitu. Ketika proses untuk pengaturan labtek, praktikum labtek, gitu, praktikum KPK 2 ini sudah disepakati di antara pembimbing itu, memang harus ada laporan itu. Jadi praktikum itu harus ada laporan. Tapi apakah laporan itu harus dikirimkan kemari gitu dalam bentuk hard copy? Nah ini kelihatannya ada misinterpretasi antara kebetulan kan modulnya baru jalan satu begitu ya. Jadi kita jalannya per minggu ada satu modul jadi semua kelompok di satu modul begitu. Kelihatannya ini ada misinterpretasi antara apa yang dijelaskan oleh dosen kepada asisten mahasiswa mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan harus diberikan kemari, dikirimkan seperti itu cukup merepotkan sebetulnya dalam kondisi seperti itu, Pak. Ini hal yang tidak bisa diterima, betul seperti yang Bu Rektor tadi sebutkan. Ini yang kami harapkan itu laporannya, mungkin yang diharapkan itu adalah mahasiswa membuat scan
scan dalam bentuk PDF atau laporannya dalam bentuk Word apapun begitu dikirimkan begitu. Nanti kami yang akan memeriksa. Jadi mungkin nanti perlu nanti akan kita klarifikasi kembali. Nanti mungkin saya juga akan minta bantuan Pak Roni untuk sebagai kebetulan Bu Mayanya tidak ada ya begitu Kapolri yang sekarang bertugas ini. Apakah Bu Maya ada tidak? Ini tidak ada. Nanti mungkin Pak Roni minta tolong untuk apa ya perbaikan dari sistem untuk praktikum itu. Nanti mungkin Pak Roni bisa memberikan 1-2 kata-kata begitu untuk meyakinkan para mahasiswa di teknik kimianya supaya praktikumnya bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang daring seperti ini. Mungkin tapi terima kasih banyak Mas Sudan atas masukannya, atas masukan tanggapannya seperti ini. Dan juga mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di FPI, apabila ternyata ada hal-hal yang memberatkan, pertama mungkin bisa meminta mengadukan keberatannya itu kepada Kapolrinya. Nah, baik Kapolri yang sekarang ataupun nanti kalau Juli sudah bisa menjadi ke Kapolri yang baru. Nanti kalau dirasa kurang puas, nanti boleh ke FPI, ke kami, bisa ke saya, ke Bu Yulia, atau kalau Pak Liman, atau ke Bu Ari, gitu. Untuk kira-kira supaya bisa menyelesaikan dengan baik, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Burhan. Ya, mungkin dari Pak Roni mungkin ada yang bisa disampaikan kepada mahasiswanya apabila di sini ada. Ya, terima kasih Pak. Pak Roni? Ya, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Bu Rektor, tadi ketika Pak Jono memperkenalkan mungkin saya tidak terdengar Pak, jadi saya sempat keluar dulu baru normal kembali. Ya, halo. Ya Pak Jono, mohon maaf, kedengeran? Suaranya kecil Pak Roni. Kedengaran tapi pelan. Pelan ya. Ya, mohon maaf ini ada kendala mungkin di laptopnya. Baik Pak John, nanti saya coba bantu koordinasikan, meskipun sekarang mungkin masih jadi wewenangnya Bu Maya, tapi nanti setelah ini saya coba akan diskusikan dengan Bu Maya dan koordinator LabTech-nya. Mungkin tadi terutama terkait dengan pengumpulan laporan yang harus dalam bentuk hard, yang sebetulnya mungkin bisa dilakukan dalam bentuk soft copy. Termasuk mungkin dari mekanismenya kita akan evaluasi kembali. Mudah-mudahan itu bisa jadi lebih baik lagi, tidak memberatkan pada praktikan atau mahasiswanya yang mengikuti praktikum LabTech. Itu mungkin kira-kira Pak Jono atau Pak Dekan. Baik. Terima kasih banyak Pak Roni. Nanti mungkin bisa seperti itu ya untuk mahasiswanya. Ya, kita akan coba rubah karena baru 1 modul. Jadi mungkin sangat mungkin untuk bisa dievaluasi kembali. Terima kasih banyak Pak Roni. Sudah? Baik, terima kasih Pak Jono dan Pak Roni. Jadi semoga penjelasan dari Pak Dekan juga dari Ketua Program Studi Teknik Kimia yang baru nanti itu bisa segera mengatasi permasalahan atau keluhan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa dari teknik kimia. Jadi memang pada dasarnya semuanya harus dilakukan online. Nah, sangat tidak dibenarkan kalau hard copy laporannya kemudian dikirim via pos gitu ya. Aduh, ini semuanya mengandalkan teknologi informasi kok susah banget ya diajak berubah nih. Nah, ini jangan-jangan asistennya nih, mahasiswa juga nih. Nah, itu Burhan juga punya kewajiban tuh, monitor. Oke, Burhan saya persilahkan lagi, atau ada yang belum, oh ini tadi tugas-tugas kuis. Nah, ini mungkin nanti Bapak-Bapak Dekan juga bisa, sejauh ini proses monitoring perkuliahan memang ada di fakultas. Nah, ini yang diharapkan memang ya tentunya harusnya jangan tugas melulu ya gitu. Nah, ini artinya harusnya tetap ada arahan gitu ya, petunjuk dari dosen tentang materi-materi yang bahwa memang tugas itu untuk memperdalam ya, untuk pengayaan kepada apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa itu karena ini adalah tugas mandiri. Pak Dekan FTSD mau menambahkan, silakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rektor dan terima kasih Burhan ya. Aduh, hebat sekali ya Burhan. Dari PWK ya. Nah Burhan, terima kasih. Nah yang pertama, memang setelah kita evaluasi nih Burhan, sampai Sabtu kemarin itu alhamdulillah sebetulnya ya, proses pembelajaran itu berjalan 95% lah begitu ya. Jadi di mana dosen sudah memberikan materinya begitu ya, mahasiswanya pun hadir di situ, alhamdulillah itu 95%. Dan memang 60-70% itu menggunakan model ya. 20-25 itu menggunakan Zoom dan 2-5% itu memang by WA lah begitu ya. Nah itu mohon dimaklumi dulu ya, untuk minggu pertama seperti itu. Dan kami pun sudah mengecek, memang betul tuh apa yang dikatakan sama Mas Burhan ini, bahwa ada juga dan banyak juga gitu dosen-dosen yang hanya memberikan tugas lah begitu ya. Nah ini kita sudah mengevaluasi betul ya. Kita mengevaluasi 2 hari yang lalu kita sudah evaluasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik ya, dan di sini pun Burhan sudah memberikan memberikan masukannya. Terima kasih, kita tampung dan menjadi bahan evaluasi kami. Nah, memang Burhan di sini kami pun serba sulit lah ya dalam situasi seperti ini. Di sisi lain banyak sebetulnya dosen yang ingin sekali tatap muka lah begitu ya, tatap muka dengan menggunakan media online misalkan Zoom atau Google Meeting lah yang seperti itu ya. Tetapi kami pun kekhawatiran nih kalau misalnya terus-terusan menggunakan Zoom, wah saya yakinlah memberatkan juga mahasiswa begitu ya. Memberatkan juga mahasiswa. Oleh karena itu ada kemungkinan, nah ini dosen-dosen yang awalnya menggunakan tugas mungkin nanti dikolaborasi ya begitu ya untuk minggu selanjutnya menggunakan tatap muka, Zoom dan yang lainnya begitu ya. Jadi sudah ada rencana ke arah sana lah begitu ya. Jadi terima kasih, dan kami di sini selalu mengevaluasi itu ya, mengevaluasi dan menjadi suatu proses bagi kami untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ya. Ada kata kunci juga ya di kami itu, ya khususnya di FTSP ini, jangan sampai merugikan mahasiswa lah begitu ya dalam situasi seperti ini. Situasi sudah sulit, selanjutnya mahasiswa dipersulit dengan kondisi-kondisi pembelajaran, kuota dan yang lainnya lah begitu ya. Tadi Bu Rektor pun sudah open ya bahwa absensi, nah itu ya udah mungkin mahasiswa sudah senang sekali ya, absensi dianggap hadir lah ya begitu ya. Nah itu salah satu bagaimana caranya ya kita tidak ingin gitu ya merugikan mahasiswa gitu. Nah bagi adik-adik mahasiswa yang memang mempunyai suatu masalah gitu ya atau merasa dirugikan dengan kondisi seperti ini, silahkan menghubungi Kaprodinya, silakan menghubungi Fakultas langsung, silakan. Kita terbuka saja, yang jelas kita harapannya semua bisa berjalan dengan nyaman begitu ya, dan kami pun mengupayakan gitu ya, walaupun bagaimana dengan kondisi seperti ini, perkuliahan dapat mencapai capaian pembelajaran tiap mata kuliah gitu ya. Jadi kami akan selalu berusaha lah untuk hal-hal seperti itu. Nah itu mungkin Burhan yang bisa saya sampaikan ya, silahkan kita terbuka saja, apalagi Burhan di FTSP ya, di PWK silahkan by email, by apa begitu ya. Sekarang kalau ada apa-apa memang kita sudah memberlakukan semua serba digital ya, via WA ataupun via email ya, dan itu email pun objeknya sudah ditentukan ini gitu ya, kalau misalnya keluhan subjeknya ini gitu ya. Nah, itu silahkan saja Burhan. Kita sangat terbuka lah. Ini bukan hanya untuk KM ya Presiden mahasiswanya Burhan ya, tetapi untuk teman-teman adik-adik mahasiswa yang lain lah. Silahkan kita terbuka saja, dan kita harapannya semua nyaman lah dengan walaupun dengan kondisi yang sulit ini. Mungkin itu saja Burhan, Bu Rektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sony. Mungkin ini masukan juga Burhan. Jadi memang saya minta masukannya juga. Jadi kalau tadi respondennya itu 100 berapa gitu ya. Ini
saya concern banget memang dengan subsidi kuota. Jadi memang pada saat kita menentukan 100.000 per bulan, itu kami pukul rata semua metode pembelajarannya, ya. Tetapi memang kami menyadari ternyata kan ada yang modelnya studio. Nah, mungkin nanti pada saat mengambil responden ada dibuat lebih detailnya lagi gitu. Yang kuota tidak mencukupi ini yang bagaimana gitu. Apakah memang model pembelajaran yang mata kuliah berstudio, ataukah yang berasistensi, ataukah yang berpraktikum. Nah, ini mungkin bisa dibuat lebih spesifik, jadi menjadi dasar pertimbangan kami nanti untuk di semester ganjil. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin nanti Burhan bisa membantu mengambil data kembali setelah proses pembelajaran semester genap selesai. Jadi kalau ini kan sekarang baru jalan 2 minggu ya, masih belum terlalu terlihat lah. Tapi nanti setelah semester genap selesai, bisa diambil data lagi sehingga kita adakan lagi lah diskusi gitu ya, dengan data yang diharapkan bisa lebih representatif, sehingga dan tentunya datanya juga mahasiswa ngisi jujur gitu ya. Sehingga ini menjadi pertimbangan kami nanti untuk di semester ganjil. Karena kita tahu bahwa untuk teman-teman mahasiswa yang mata kuliah berstudio itu di arsitektur dan juga teman-teman desain, ya memang model pembelajarannya seperti itu gitu ya. Berbeda dengan kami dengan yang PTI yang tidak ada studio. Nah, memang tatap mukanya akan lebih banyak gitu. Kalau tatapnya lebih banyak ya otomatis memang mungkin menjadi tidak cukup gitu ya, karena kan lebih sering ya melakukan online gitu. Tapi ini terus terang, mohon nanti Burhan bantuannya setelah semester genap bisa lakukan kembali pengambilan data. Ya, silahkan Burhan atau adik-adik mahasiswa yang lain bertanya, silakan saja, mumpung di sini ada WR, ada dekan, ada kaprodi. Nah, kebetulan juga saya mau menyampaikan di Burhan, walaupun kita akan banyak terus daring, tetapi kegiatan kemahasiswaan ini tidak boleh berhenti. Apakah itu himpunan, apakah itu unit, itu tetap harus jalan. Ya, jadi apakah nanti pelaksanaannya dalam bentuk lomba apa saya nggak tahu ya, himpunan nanti mengadakan lomba apa gitu ya, hemat energi, tetapi desainnya yang memang dilihat gitu ya, dikompetisikan. Nah, karena apa? Pemeringkatan perguruan tinggi ini jalan terus gitu ya, tidak bisa hanya dengan alasan karena tidak ada tatap muka, semuanya daring, kemudian tidak ada tuh kegiatan kemahasiswaan. Nah, jadi mungkin nanti dengan di Burhan ya, unit Presma itu bisa komunikasi dengan Pak Alvan, kira-kira nih mau mengadakan kegiatan apa nih? Dan itu berkoordinasi dengan Kaprodi dan Wakil Dekan Kemahasiswaan. Sekarang sudah ada Wakil Dekan Kemahasiswaan. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Burhan, kalau mau ada pertanyaan atau adik-adik mahasiswa memberikan masukan kepada kami. Mungkin sedikit respon ya, Bu Rektor, mohon izin. Ya, jadi ya sebelumnya memang yang tadi saya atas jawaban Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ini alhamdulillah sudah menjawab bahasanya mah keresahan siswa gitu. Jadi yang tadi kita teknik kimia itu ya memang realita di lapangan, rasakan teman-teman mahasiswa ya seperti itu. Jadi saya laporkan gitu kan. Nah, tadi yang Bu Rektor sampaikan memang ini jadi kekhawatiran saya juga. Jadi selama pandemi saya lihat, saya evaluasi bahwa agenda kegiatan kemahasiswaan itu sangat minim, baik tingkat himpunan maupun tingkat unit kegiatan mahasiswa, itu sangat minim. Dan alhamdulillah saya juga sudah berkoordinasi sama Pak Alvan gitu ya. Insya Allah nanti ada diskusi lebih lanjut soal kegiatan kemahasiswaan seperti apa gitu kan. Terus kan katanya dengar-dengar ada pemotongan anggaran dan lain sebagainya, mungkin nanti dibahas lebih lanjut forum selanjutnya. Ya gitu. Terima kasih Bu. Mungkin dari yang lain teman enggak? Nah, jadi ini tantangan juga para dekan nih, bagaimana mengadakan kegiatan kemahasiswaan untuk himpunan-himpunan nih. Mungkin sambil menunggu Bu Ocha mau menambahkan ini Mbah Buyutnya e-learning. Silakan Bu Ocha sambil menunggu mahasiswa mau bertanya, mau menambahkan karena rupanya lagi jadi primadona. Ya baik, terima kasih Bu Rektor. Selamat sore semuanya. Ya mau menambahkan tadi aja mungkin sedikit klarifikasi mengenai kebingungan
para mahasiswa mungkin banyak jurusan juga, karena termasuk juga di desain. Karena kita merancang aktivitas di Moodle itu termasuk kehadiran, memang ada attendance di situ. Tapi kan mahasiswa juga sudah mendapatkan edaran dari rektor bahwa untuk sampai akhir semester ini kehadiran tidak diperhitungkan untuk penilaian gitu. Jadi karena ya memang khawatir ada masalah koneksi dan segala macam. Tapi kadang dosen-dosen tuh masih suka pengen coba isi daftar hadir. Itu sebetulnya bukan untuk nanti seperti aturan yang sekarang, kalau kurang dari 80% terus tidak boleh ikut ujian, enggak. Tapi lebih untuk mahasiswa juga latihan. Karena nanti semester berikutnya, kehadiran itu mungkin akan lebih diperhitungkan, kualitas kehadiran. Dan sekarang kalau latihan juga mahasiswa jadi tahu. Kemarin kebetulan mahasiswa saya gitu. Ketika mengisi daftar hadir, dia malah isinya absen untuk self-recorded di Moodle itu. Banyak Bu kayak gitu Bu, banyak. Ya, karena kadang-kadang kalau pakai DHK yang sebelumnya kan, ayo absen dulu. Padahal absen itu artinya telat kalau di Moodle itu. Kadang ada dosen yang nggak mentranslate ke bahasa Indonesia, jadi harusnya dia isinya P. Gitu. Nah itu kan ini sebetulnya latihan buat kita semua. Jadi bukan dosen aja yang gaptek, mahasiswa juga ada yang gaptek. Gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi jangan dilihat sebagai, nanti dihitung kalau saya nggak masuk nanti saya nggak bisa ikut ujian. Nggak, karena semua mahasiswa udah tahu kita tidak melihat kehadiran, tapi yang dilihat terutama di online ini adalah bagaimana membangun interaksinya. Saya juga mohon maaf, memang kualitas kami ketika BIMTEK juga kita berusaha banget karena ini relatif baru juga untuk sebagian besar para staf pengajar. Kita berusaha keras untuk membuat ruang belajar yang seimbang antara sinkronus dan asinkronus. Maksudnya, kalau sinkronus tatap muka seperti sekarang melalui Zoom, itu menggantikan yang tatap muka di kelas. Jadi kita sekali-sekali kita perlu, apalagi kalau menanyakan progres, terus ya say hi, itu membangun engagement. Nah, kami harapkan juga para dosen memang membuat juga kegiatan yang asinkronus, yang kalau nggak sudah di luar jam kuliah kan nanti akan ada memberikan materi, misalnya di PowerPoint, di slide, kemudian memberikan tugas gitu atau quiz. Nah itu memang komponennya harus seimbang. Cuma saya tidak bisa terlalu jauh karena yang paling tahu materinya adalah para dosen sendiri gitu. Cuma kalau memang belum perfect gitu, itu kami akui belum, tapi kami terus melakukan pendampingan gitu pada para dosen-dosen untuk terus meningkatkan skill-nya gitu. Ya, bahkan Dikti juga sudah menawarkan untuk pelatihan pada dosen-dosen untuk membuat konten interaktif yang digital supaya lebih membangun engagement gitu. Jadi nggak melulu harus sinkronus kayak sekarang, karena kan yaitu tadi ya, makan kuota banyak, tapi dengan interaktif yang asinkronus itu bisa juga tercapai gitu. Nah itu yang memang kita sama-sama masih belajar di sini, tapi kita akan kejar ya. Seperti kemarin saya coba sampaikan, nggak harus selalu pakai Zoom atau apa, tapi kita bisa membangun interaksi yang minim kuota, misalnya pakai forum di Moodle itu. Nah, untuk sebagian dosen sudah itu pakai forum, jadi seperti chat, tapi dia diskusi gitu, kita bisa kasih waktunya lebih banyak. Ya, kalau chat yang di Moodle itu kan biasanya singkat gitu. Nah, contoh-contoh seperti itu yang kita terus encourage para staf pengajar, baik dosen tetap maupun dosen LB, untuk terus istilahnya ngoprek Moodle gitu. Okay. Ya, gitu Bu. Terima kasih Boca. Nah ini ada yang ingin bertanya, Rimba, izin bertanya. Yang mana ya Rimba? Silahkan Rimba, langsung bersuara. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Difasilitasi Burhan ini. Kenapa jadi saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalan dulu sebelumnya, saya Rimba Nur Fauzan. Sekarang di KMI Tenas menjabat sebagai Kepala Biro Kajian di bawah Kementerian Sosial Politik. Dan saya dari Teknik Lingkungan Angkatan 17. Nah, ini salah satu calon Presma, Bu.
Nah, mungkin jika saya tidak salah, tadi kan ada pertanyaan mengenai UKT di semester berikutnya. Jika semester berikutnya itu kan ada kemungkinan besar jadi kuliah daring juga ya. Dan jawaban yang saya tadi serap, si UKT-nya ini kemungkinan besar juga nggak dipotong dan tetap seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu lebih bagaimana detail dan istilahnya jawaban yang konkretnya gitu Bu, untuk menanggapi ini. Karena kan seperti yang kita tahu juga, bahasan-bahasan seperti ini tuh udah menjadi bahasan yang mulai hangat di kalangan mahasiswa sekarang pada umumnya gitu Bu. Dimana kalau misalnya menjawab tentang itu kan tadi yang saya tangkap tuh, kenapa si UKT ini tidak dipotong, karena si kuliah ini tetap berjalan, hanya medianya saja yang berganti menjadi media online kan. Nah, justru si medianya ini Bu, si media ini yang harus diberi kejelasan, karena kan pada umumnya sekarang mahasiswa tuh lebih mempertanyakan hal itu. Kalau misalnya dibahas tadi kan, banyak fasilitas-fasilitas yang jelas kita ketahui juga secara bersama tidak didapatkan karena sekarang pandemi ini. Dan bahkan tadi juga sempat dibahas kalau misalnya unit kegiatan mahasiswa dan dari himpunan-himpunan itu tidak berjalan gitu kan. Apabila berjalan juga jelas di situ tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan di kampus gitu, dan bahkan bisa aja fasilitasnya berupa fasilitas pribadi lagi. Nah, mungkin pertanyaan saya itu gimana detail dan konkretnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kalangan mahasiswa pada sekarang ini gitu Bu, perihal UKT ini. Dan satu lagi pertanyaan saya, tadi kan mengenai ada keringanan bisa berupa cicilan. Nah, mungkin si cicilan ini bakal mekanismenya atau teknisnya bakal sama seperti biasa atau akan ada perubahan untuk kedepannya gitu Bu. Paling pertanyaan dari saya sederhananya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bunten, izin menambahkan dari yang soal cicilan ya Bu ya, boleh? Ya. Jadi yang saya tahu juga Prof. Nizam di mana PLT Dirjen Perguruan Tinggi ya. Jadi kan beliau juga menyampaikan bahwa memang tidak ada peningkatan UKT ya di seluruh perguruan tinggi. Cuman kata Prof. Nizam saya dapat ada 4 poin gitu buat peringanan mahasiswa. Yang pertama itu ada penundaan pembayaran, yang kedua ada cicilan gitu ya. Terus yang ketiga bisa pengajuan penurunan UKT dan beasiswa. Nah, kalau seandainya itu kira-kira memungkinkan nggak sih kalau seandainya kita mahasiswa nih belum bisa bayar, ada penundaan bayaran, dan kira-kira seperti apa gitu Bu sistemnya, biar mungkin mahasiswa depan biar bisa mengantisipasi gitu dan tahu seperti apa. Seperti itu aja Bu tambahannya. Baik, terima kasih. Jadi intinya memang kalau kita lihat dari Pak Nizam ya, PLT Dirjen Dikti. Jadi memang kalau di negeri juga itu ada UKT, bahkan ada yang menetapkan uang kuliah yang menggunakan uang kuliah tunggal istilahnya ya. Jadi ada yang uang kuliah tunggal, ada juga yang masih menggunakan UKT dan UKV. Nah, Dirjen PLT Dikti ya pokoknya dari kementerian itu memang sudah menentukan kalau di PTN itu tidak ada pengurangan UKT, termasuk juga kalau yang uang kuliah tunggal tidak ada pengurangan uang kuliahnya. Nah, hanya saja memang kalau PTS itu pada dasarnya diserahkan kepada perguruan tingginya masing-masing. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa memang ada pemberian beasiswa, ya tadi memang sudah saya sampaikan, ITENAS memperbanyak ya, menambah alokasi dana di beasiswa. Mungkin untuk detailnya Pak Abin, WRKU, silahkan Pak Abid. Ya, terima kasih Bu Rektor, Bapak Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa. Sebenarnya tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Bu Rektor bahwa akibat pandemi ini kita semua prihatin, gitu ya. Tetapi kaitannya dengan UKT, apakah ada pengurangan, gitu ya? Kita coba pahami dulu. Ketika kita membayar uang kuliah, sebenarnya alokasinya untuk apa? Salah satu tentu proses pembelajaran seperti biasa dosen dan mahasiswa tatap muka di kelas. Tetapi juga ada untuk pengembangan yang lain, ya. Kalau biasa kita sebut dengan tridharma, ada penelitian dan juga pengabdian masyarakat, dan itu saling mendukung. Jadi bahwa ada kegiatan penelitian, ada kegiatan pengabdian masyarakat, itu juga bukan dinikmati ya,
dampaknya juga adalah untuk mahasiswa dan lulusan kita. Nah, kalaupun terjadi pandemi seperti saat ini, semua proses itu tentu tidak boleh terhenti. Ya, jadi semua prosesnya berjalan, hanya bentuk pelaksanaannya yang berbeda. Salah satu tadi yang sudah banyak dibahas itu proses pembelajaran bentuknya daring. Nah, bukan berarti kita tidak prihatin yang seperti tadi disinggung PLT Dirjen Dikti Pak Nizam bahwa di negeri tidak ada pemotongan, pengurangan, tetapi yang saya kalau tidak salah itu disampaikan diminta untuk tidak menaikkan. Gitu ya. Nah, pola yang sama juga berlaku di kita, di ITENAS. Kita juga sudah berhitung, memang kelihatannya kita tidak bisa membuat pengurangan uang kuliah, tetapi kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh mahasiswa dan juga tentunya orang tua. Karena itu kebijakan dari pimpinan adalah memberi kelonggaran. Bahasa sekarang yang paling keren itu adalah relaksasi, gitu ya. Relaksasi pembayaran uang kuliahnya. Jadi itu sudah kita mulai dari semester genap yang berjalan sekarang. Kalau di awal itu batas akhir cicilan kalau tidak salah di bulan April itu kita mundurkan menjadi tanggal 13 Juli. Nah, begitu juga nanti di semester di semester ganjil yang akan datang, nanti adik-adik akan diinformasikan kira-kira skema cicilan seperti apa. Jadi memang saat ini tidak ada pemotongan. Jadi yang pengurangan uang kuliah. Jadi fasilitas yang pertama yang kita berikan adalah bentuk cicilan. Yang kedua, kita juga mencoba memfasilitasi, memberi bantuan terkait dengan pembelajaran daring saat ini, yaitu salah satu yang sudah kita jalankan itu adalah pemberian kuota, subsidi kuota ya. Jadi 100.000 per bulan selama 2 bulan untuk menyelesaikan semester genap. Nah, bagaimana dengan semester ganjil yang akan datang? Ya, memang belum diputuskan, tapi tadi Bu Rektor sudah menyampaikan bahwa kita juga sedang berhitung, ya, kita juga sedang berhitung bagaimana kita bisa membantu, memfasilitasi mahasiswa sehingga proses pembelajaran daring ini tidak terlalu memberatkan. Kita selalu mengatakan subsidi, gitu ya, karena kita tidak tahu kebutuhan masing-masing orang, karena kita memberikannya flat, gitu ya. Jadi kalau ternyata tidak bisa memenuhi 100%, ya namanya juga subsidi, begitu ya. Jadi ya, tapi kita akan berusaha untuk memberikan itu. Nah, rasanya seperti itu yang bisa kita lakukan dari ITENAS, selain dengan skema-skema beasiswa yang tadi juga bisa diusulkan dari institusi yang lain. Sekaligus tadi menjawab pertanyaan di awal, tadi sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Bu Rektor bahwa bagaimana dengan mahasiswa semester genap yang sekarang, tapi nanti sudah wisuda. Padahal subsidi kuota itu kan diberi dalam bentuk pemotongan uang kuliah di semester 4. Nah, yang pasti, semua mahasiswa yang terdaftar di semester genap tahun akademik 2019-2020 itu akan mendapatkan subsidi tadi. Mereka yang mendaftar, yang masih kuliah di semester ganjil yang akan datang, kita beri dalam bentuk pemotongan. Yang sudah lulus, nah nanti kita akan lihat pasti tunai ya. Tunai dalam pengertian bisa diambil ditarik di BA atau di BKU atau nanti kita transfer ke rekeningnya. Nanti kita lihat. Tapi yang pasti semuanya dalam hitungan kami kurang lebih sekitar 6.700 orang itu akan mendapatkan. Jadi kita hitung kemarin itu hampir sekitar 1,4 M yang harus kita keluarkan untuk subsidi kuota. Nah, dan untuk diketahui itu tidak kita anggarkan di awal tahun. Itu muncul karena pandemi sekarang. Jadi kira-kira begitu adik-adik, Mas Burhan, Mas Rimba tadi pertanyaannya, mengapa UKT itu tetap harus kita bayar, kemudian mengapa ITENAS juga tidak bisa memberikan pengurangan atau pemotongan sampai saat ini. Kira-kira seperti itu Mas, mudah-mudahan menjawab tadi yang ditanyakan. Terima kasih Bu Rektor. Terima kasih untuk Pak Bin dan Bu Melinda atas jawabannya. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Baik, karena waktunya sudah mepet ya, saya kasih satu pertanyaan terakhir, mungkin dari UKM nih, ada perwakilan dari Himpala yang ingin bertanya, silahkan Mujahid boleh mengutarakan. Siap, Pak Alban, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mujahid, mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan angkatan 2017, mewakili organisasi Himpala. Kebetulan untuk
di periode sekarang saya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus di Himpala. Terima kasih juga untuk waktunya. Salam hormat untuk Bu Melinda dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terus salam hormat juga untuk Pak Burhan sebagai perwakilan dari mahasiswa ITENAS. Mungkin sedikit bercerita terkait apa yang telah dijalankan oleh Himpala selama ini gitu. Selama libur yang 2 bulan itu, Himpala masih berkegiatan. Jadi untuk mahasiswa aktif yang masih mengikuti perkuliahan atau kita sebutkan mahasiswa yang masih bisa menjalankan kegiatan internal, kita terus-menerus Dewan Pengurus Harian mencari metode-metode yang bisa digunakan gitu untuk mengembangkan kemampuan dari minat bakat mereka gitu. Nah, kita melakukannya itu dengan secara daring karena emang kebetulan dari mahasiswa yang aktif itu kebanyakan pulang ke kampung halamannya gitu. Nah, untuk selanjutnya gitu, dari sisi Himpala sendiri, selain berkegiatan secara internal, Himpala juga berkegiatan secara eksternal, di mana kami, Dewan Pengurus, mendelegasikan anggota kami untuk berkegiatan di Kesatgasan pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi kami melibatkan anggota kami untuk bergabung di Kesatgasan Forum Komunikasi Pencinta Alam Bandung Raya. Nah, di sini kami juga melakukan suatu riset dalam artian kami menjalankan 2 kegiatan, di mana 2 kegiatan ini yang bersifat internal dan eksternal. Untuk yang internal, itu mungkin untuk mahasiswa yang berkegiatan, itu berkegiatan dengan cara stay di rumah gitu, diam di rumah atau dengan daring. Dan yang kedua, itu yang eksternal berkegiatan dengan cara terjun langsung ke lapangan, karena emang kegiatan Kesatgasan pandemi COVID-19 yang kita ikuti itu melakukan sebuah pendampingan terhadap masyarakat. Jadi anggota kami disebar ke beberapa wilayah yang memang membutuhkan, karena di satu sisi emang kami sadar gitu bahwa peran kami sebagai mahasiswa khususnya berbicara ke pecinta alaman emang ada sisi untuk pengabdian terhadap masyarakatnya gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, tadi juga sempat lebih banyaknya menyinggung terkait perkuliahan kan, perkuliahan secara intrakurikuler gitu. Nah, kalau di sini mungkin saya mewakili UKM, khususnya UKM saya, Himpala ITENAS Bandung. Saya ingin menanyakan terkait kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler gitu, akan seperti apa ke depannya, karena mungkin di ITENAS sendiri, ya kita juga sama-sama tahu bahwa di ITENAS bukan hanya kita berkegiatan di intrakurikuler gitu, tapi di ekstrakurikuler pun kita melakukan kegiatan. Nah, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan gitu. Apakah kami mahasiswa yang berkegiatan secara ekstrakurikuler masih bisa untuk mendapatkan, kalau saya mengatakan bahwa itu adalah hak gitu ya, hak untuk UKM ataupun untuk HMJ gitu. Apakah kami masih bisa mendapatkan hak khususnya dari sisi fasilitas gitu, karena mungkin ada beberapa UKM atau HMJ yang bisa melakukan kegiatan secara daring, tapi saya membawa nama organisasi saya, membawa organisasi Himpala atau pencinta alam, emang kegiatan pencinta alam tidak hanya bisa dilakukan secara daring gitu. Kita harus terjun langsung ke lapangan, harus melakukan perkumpulan dan sebagainya gitu. Nah, di satu sisi ada juga yang saya ingin tanyakan terkait fasilitas sekretariat gitu. Karena yang saya lihat, yang tadi kan dipermasalahkan atau yang sempat disinggung oleh Bu Rektor, di mana mahasiswa tidak boleh ke kampus karena itu berkaitan dengan kesehatan. Tapi yang saya ingin tanyakan, kenapa si mahasiswa tidak boleh ke kampus, tapi untuk bidang-bidang yang lain bisa masih ke kampus gitu. Dalam artian berarti kan di sini ada suatu protap atau prosedur yang emang harus dilakukan gitu kan, yang saya tanggapi seperti itu. Nah, apakah emang mahasiswa emang diarahkan atau
dibentuk untuk tetap stay di rumah atau seperti apa gitu kan, karena di satu sisi juga saya melakukan riset gitu, anak-anak Himpala melakukan riset di mana ada dua sisi tadi kan, ada yang ekstrakurikuler, ada yang eksternal sama internal. Nah, untuk anak-anak yang melakukan kegiatan secara daring, emang selama 2 bulan ini saya tanyakan emang ada hal-hal yang emang terganggu gitu dari sisi mereka, apakah psikologis karena emang tidak berkomunikasi dengan luar atau seperti apa kan. Nah, mungkin seperti itu sih yang ingin saya tanyakan. Baik, ya. Terima kasih Mas Mujahid. Jadi sebenarnya kenapa Itenas melarang? Sebenarnya melarang ya dari diktinya juga gitu ya. Jadi logikanya aja proses pembelajarannya harus daring, apalagi untuk yang kegiatan ekstrakurikuler, kira-kira seperti itu. Artinya sebenarnya memang dengan kondisi kita seperti ini, di mana kita harus dipaksa berpikir untuk bisa tetap mengeluarkan ide-ide kreatif, karya-karya inovasi yang tidak melulu harus dilakukan di kampus, tidak melulu harus dilakukan dengan kontak gitu ya, bertemu. Nah, tetapi sekarang karena keselamatan dan kesehatan adalah yang utama, maka kita apa boleh buat itu harus dilakukan. Kemarin Itenas bertemu dengan Ketua Ikatan Orang Tua Mahasiswa dan juga nggak cuma ketua ya, tetapi juga banyak orang tua mahasiswa yang kemarin ikut Zoom meeting, yang pada intinya justru mereka sangat mengkhawatirkan kalau sampai mahasiswa ini datang ke kampus gitu ya. Jadi mereka mendukung bahwa proses pembelajaran baik itu terkait dengan yang kurikulernya, kemudian kegiatan lain-lainnya itu masih dilakukan secara daring. Nah, Pak Kris silahkan menambahkan, Pak Kris. Baik Bu, jadi benar Mas, jadi ada dua sisi sebenarnya kenapa kok pembelajaran itu harus dilakukan secara daring ya. Satu, yang jelas satu ada peraturannya, yang kedua kita tidak tadi memperhatikan faktor kesehatan gitu ya. Nah, apakah kegiatan ekstrakurikuler masih bisa dilaksanakan? Jadi minggu kemarin kami sudah meminta atau mengumpulkan para wakil dekan bidang kemahasiswaan. Justru dalam masa kondisi seperti ini, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik maupun UKM itu kita arahkan supaya merubah format gitu ya, merubah format. Mungkin kegiatan-kegiatan rutin seperti latihan dan lain-lain coba kita rubah dulu. Contohnya, saya sudah beberapa kali memberi contoh, misalkan dari mesin. Mesin itu yang biasa setiap tahun lomba kukat gitu ya. Nah, sekarang lomba kukat itu diganti misalkan lomba mendesain kukat yang diadakan oleh HMM misalkan. Atau misalkan siapa lagi UMM atau Lingkung Seni Sunda misalkan, yang biasa latihan tiap hari, terus kemudian ikut kompetisi sana sini. Nah, sekarang kita ganti, contohnya misalkan Lingkung Seni Sunda Itenas mengadakan lomba mendesain gamelan atau lomba mengarang lagu misalkan, yang seperti itu ya. Jadi justru itu kita kita sarankan untuk ke sana ya. Jadi kegiatan himpunan, kegiatan kemahasiswaan itu justru tidak boleh berhenti, hanya dirubah formatnya, ya. Nah, Anda mungkin sekarang ini Mas berseliweran itu tawaran-tawaran mengikuti lomba karya ilmiah lalu mana itu kan sebenarnya peluang bagi kita untuk mengikuti itu dan juga mengadakan sendiri. Gitu. Terus masalah misalkan ini berkaitan langsung dengan Anda, misalkan Himpala gitu ya. Himpala memang kegiatannya harus dari luar. Nah, sekarang apakah mau diteruskan itu? Sebenarnya ada peluang itu, Mas, ada peluang.
contohnya. Tetapi ini harus ada prosedur yang khusus, protokol yang khusus. Misalkan Anda itu membantu gugus tugas misalkan. Tetapi kan harus ada ininya ya, harus kerjasama dulu dengan mereka dan atas nama ITENAS gitu ya. Itu contohnya saja. Itu persyaratannya pasti berat gitu ya, tetapi peluang-peluang itu sebenarnya. Jadi yang sekali lagi yang saya tekankan itu ya, bahwa kegiatan kemahasiswaan itu tidak boleh berhenti, tetapi harus dirubah formatnya. Itu aja mungkin. Pak Kris atau Bu Rektor mau nanya lagi, kalau seandainya mahasiswa ngambil barang ke sekre itu diperkenankan nggak? Soalnya kemarin dapat info ngambil barang ke sekre, nah itu masih diperkenankan nggak? Soal kemarin teman-teman Kopma gitu ya mau ngambil makanan basi di ruang jualan gitu ya, terus mungkin ya emang Kopma juga sih nggak izin gitu, jadi dikejar satpam gitu. Nah kira-kira sih boleh nggak kalau seandainya mau ngambil barang, kira-kira prosedurnya seperti apa? Kayak teman-teman bilang nanya, bisa nggak sih ngambil buku di ruang apa gitu atau seperti apa? Dan yang kedua, perpustakaan itu apa, seperti apa ya kira-kira yang bisa dilakukan mahasiswa buat mencari studi itu di luar yang online gitu. Kan banyak yang juga kita butuh referensi yang ada mungkin di perpustakaan kampus gitu, itu kayak gimana? Intinya gini, intinya mahasiswa tidak boleh datang ke kampus itu tadi ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tapi kalau misalkan sangat kepepet sekali, itu harus izin khusus dengan barangkali ke rektor melalui BK ya. Tapi itu pun nanti akan disaring ya, tidak boleh banyak-banyak. Contohnya gini Mas, nanti ada risiko yang harus kita tanggung itu. Misalkan yang mau ngambil itu adalah mahasiswa teman Anda yang rumahnya dari Tasik. Nah, kalau rumahnya di Tasik, nanti di jalan naik bis, di bis ketularan, nah nanti ngakunya, wah ini setelah datang ke ITENAS ternyata positif, nah nanti yang kena ITENAS juga itu nanti juga ribut juga itu nanti. Ya, jadi nanti mungkin Pak Alvan akan tapi sangat seleksi. Gitu. Ya. Baik. Mungkin ini satu lagi yang tadi diberi kesempatan nih, walaupun sudah lewat nggak apa-apa. Dari desain, FAD, arsitektur dan desain, silahkan nih. Soalnya tadi banyak dari prodi FTSP yang dari adik-adik mahasiswa dari arsitektur dan desain mana nih? Satu aja. Silahkan dong. Yang dari arsitektur atau desain ingin bertanya. Burhan, mana Burhan? Ada himpunan, ada Imaji gitu kalau nggak salah saya lihat. Ada Bu, ada Bu, ketua Imaji juga hadir kalau nggak salah. Ada ketua himpunannya juga nih, ada Pakan dari DKV. Bertanya dong. Ada Karsi juga nih Bu. Oh, ayo dong dari tadi dari FTSP aja nih. Terus keluhannya dari Bu. Boleh izin bertanya Bu? Tuh, mungkin yang pembelajaran studio. Ya, ketemu aja deh di ruangan. Mungkin satu lagi Bu, boleh bertanya? Nggak ada kan Bu? Pertanyaan pengembangan Bu, terkait yang lain. Pertanyaan tambahan. Boleh satu lagi Bu? Dulu kali Mas Mujahid, tadi kalau nggak salah ada yang mau bertanya, siapa ya? Saya Bu. Ilham dari KMI. Ilham Kurnia ya? Ya. Iya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin hatur nuhun buat Bu Melinda sama jajarannya sudah memberikan ruang buat kita semua, terutama mungkin pada mahasiswa gitu. Kemudian juga buat Kang Burhan dari perwakilan mahasiswa. Yang ini saya tanyakan mungkin Bu terkait dengan keberjalanan kegiatan ekstrakurikuler gitu Bu, terkait dengan UKM. Dan ini juga mungkin jadi keresahan daripada pengurus organisatoris dari mahasiswa gitu, terkait dengan dana ormawa yang ini juga jadi keresahan kita semua, mungkin dari para ketua mungkin gitu ya. Nah, mungkin ada info lebih lanjut terkait dengan dana ormawa begitu Bu. Mungkin bisa lebih ada penjelasan lebih lanjut mungkin Bu, seperti itu.
Ormawa Bu, soalnya yang dengar juga kalau nggak salah ada dengan 40% gitu loh. Nggak tahu tuh mungkin gimana. Ya. Jadi terkait dana kegiatan ya. Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan bahwa kegiatan kemahasiswaan tetap harus berjalan, cuman memang mungkin metode-metodenya yang harus bisa yang harus diubah, karena ada keterbatasan jarak, ada keterbatasan yang sosial fisikal itu ya. Nah, untuk teknisnya nanti Kepala BKA akan mengadakan rapat khusus sesuai mungkin wakilkan kemahasiswaan juga akan terlibat di situ ya, supaya ada dalam menyusun kegiatan itu juga bisa mendukung proses akreditasi ataupun proses pemeringkatan perguruan tinggi. Itu kira-kira. Jadi intinya nanti akan dibahas khusus tersendiri, Ilham ya, minggu depan oleh Kepala BKA dan juga Wakil Dekan Kemahasiswaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Burhan gimana nih? Sudah bisa dicukupkan? Cukup mungkin Bu, Pak Alpan tadi emisinya soalnya. Iya nih. Ini saya judulnya halal bihalal, tapi saya mengucapkan penutup nggak apa-apa ya? Boleh Bu, boleh, enggak. Saya atas nama pimpinan Ketua Program Studi Kepala Satuan dan seluruh jajaran ITENAS ini selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf semoga silaturahmi ini dapat terjalin. Jangan sampai miskomunikasi di antara kita, itu yang penting ya, karena komunikasi metode daring ini seringkali menjadi hambatan juga kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik ya. Oleh karena itu ITENAS pada dasarnya menyambut baik kegiatan pertemuan ini, yang mungkin tadi saya titip pesan Burhan ya, nanti setelah semester genap kita bisa lakukan pertemuan kembali dalam rangka proses evaluasi dan juga untuk persiapan kita nanti di semester ganjil ya. Jadi sekali lagi kalau ada di sini ada dekan, ketua program studi dan lain-lain, tentunya akan bisa mendapat jawaban yang langsung dari sumbernya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Satuan Jaminan Mutu, Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Satuan Jaminan Mutu Fakultas atas keikutsertaan pada pertemuan ini, kepada adik-adik mahasiswa, Presiden mahasiswa dan lain. Burhan ini kalau memang sudah bisa dilegalkan silahkan segera direalisasikan. Tidak ada hambatan kalau memang kita bisa melakukan proses pelantikan secara daring atau gimana gitu, nanti nggak tahu ya, tapi yang pasti ADART harus disahkan dulu ya. Betul, nggak ngobrol lah Bu. Itu sama Pak Kris juga. Ya, jadi intinya pandemi COVID tidak boleh membuat kita mundur. Pandemi COVID tidak boleh lagi dipandang sebagai musibah, tetapi menjadi peluang untuk kita bisa berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide kreatif, dan berinovasi. Mungkin itu yang dari saya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta di sini. Ada yang ingin disampaikan? Bu Rektor. Bareng ya. Iya Bu. Jadi buat teman-teman silakan dibuka videonya. Jangan ditutup biar kita foto bareng. Udah habis ya masa bertanya dan berpendapatnya ya. Baik. Ya, nanti bisa lanjut. Baik, silakan untuk di page 1 ya. Saya hitung 1, 2, 3 nanti ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang di page 2. Dan Aldi mana ini? Wah, ketiduran kayaknya nih. Dari gede. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kemudian di page 3. 1, Bu Yulia dan Aldi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik. Udah? Rasanya.
Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya rasa kegiatan halal bihalal kita cukupkan saja. Terima kasih banyak untuk Bu Rektor dan segala jajaran pimpinan ITENAS dan teman-teman mahasiswa. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari tim kepanitiaan. Saya tutupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.